Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Agni Kasyfiati dengan NIM 21111101023 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2, Semester 1, Mata Kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, Dosen Pengampu Ibu Dwi Nur Aini Dahlan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan materi inovasi pendidikan. Di mana inovasi pendidikan terbagi menjadi 4 sub materi. Yang pertama, ada pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Yang kedua, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin, innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana, tidak secara kebetulan saja. Dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamatis sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat. Dan dari pemaparan di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu gagasan atau ide mengenai perubahan dalam dunia pendidikan, yaitu ke arah yang lebih baik, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan merupakan inovasi. Lanjut pada materi kedua, yaitu masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Di dalam masalah-masalah ini terbagi menjadi beberapa bagian atau terbagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri, mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pertambahan penduduk. Nah, laju eksplosi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan-perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek. Kemudian yang keempat. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya sejumlah perubahan. Sebab, bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. Kelima, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan, yaitu
kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang membangun. Bagaimanapun, dalam era modern seperti sekarang ini, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, yaitu terutama siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya kepada kemajuan-kemajuan. Nah, masalah-masalah itu semua menuntut kita untuk meninggalkan konsepsi-konsepsi dan cara-cara kerja tradisional dan harus berani mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif yang inovatif dan jalan menjelajahi, mencobakan dan menetapkan orientasi dan struktur baru dalam dunia pendidikan. Kemudian, materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Di dalam materi ini terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor pertama, faktor kegiatan belajar mengajar, di mana faktor ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian kedua, faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal ini yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi ini, karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa, jadi siswa itu pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid pun ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan. Baik ia sebagai penunjang secara moral maupun mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Dan yang terakhir, yaitu sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batasan kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Materi yang terakhir, yaitu tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevasi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya. Menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan. Dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Dan cara pencapaiannya yaitu dengan pemerataan dan peningkatan kualitas. Melalui meningkatkan kemampuan tenaga pengajar lewat penataran-penataran dan juga
Bisa dengan memperkaya pengalaman dan memperlancarkan proses belajar anak didik. Dan juga bisa memantapkan nilai, sikap, keterampilan, dan kesadaran lingkungan pada anak didik. Kemudian, cara pencapaian yang kedua yaitu memperluas pelayanan pendidikan, di mana caranya yaitu melalui memberikan latihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Dan bisa juga penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi masyarakat. Dan bisa juga dengan memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Kemudian cara pencapaian yang ketiga yaitu meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. Bisa dengan menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat. Membentuk kemampuan untuk memahami dan memecahkan persoalan yang aktual dalam masyarakat. Dan cara pencapaian yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Meliputi memberikan kebebasan belajar sesuai dengan minat kemampuan dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal. Dan bisa mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat, guna, dan menarik, sehingga mengesankan para siswa. Dan cara pencapaian yang terakhir yaitu melancarkan sistem informasi kebijakan dengan cara mengusahakan tersedianya saluran komunikasi dua arah yang tepat dan dapat diandalkan. Bisa juga mengusahakan adanya komunikasi terbuka demi kontrol dan partisipasi sosial, mengusahakan adanya komunikasi langsung dan merata. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.